Angkutan umum menjadi klaster penularan COVID-19. Dialog kita lanjutkan masih bersama pengamat transportasi Joko Setiawarno. Pak Joko, ini kalau kita bicara soal pada akhirnya ada klaster-klaster penyebaran COVID-19 di angkutan umum, ini apa yang harus dilakukan dengan kondisi yang ada saat ini? Artinya gini, ketika ada resiko-resiko yang cukup tinggi di angkutan umum yang tidak ada intervensi pemerintah, misalkan seperti ini ya harus disebut angkot misalnya. Nah ini apa yang harus dilakukan? Terus kemudian kepada transportasi umum seperti komuter lain dan Transjakarta, meskipun ada penerapan protokol kesehatan yang ketat, ketika dalam dalam situasi tertentu jumlahnya membludak juga kan ini harus ada antisipasi. Nah ini gimana Pak Joko? Ya. Jadi angka itu kan secara global ya. Mungkin ini masih ada waktu minta bantuan lah ke Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan DKI untuk lebih merinci lagi. Karena apa? Nanti kalau umpamanya katakanlah yang selalu ditekan nanti umpamanya di Transjakarta, MRT maupun KRL nanti justru mereka menjadi kurang happy gitu ya. Artinya kalau datanya itu lengkap ya, kemudian moda transportasinya umum apa yang menjadi penyebab yang cukup besar, itu yang disasar. Dimana sekarang kan masih menduga-duga transportasi secara keseluruhan ini kan yang mana. Oh kita lihat umpamanya mungkin Transjakarta, MRT, KRL itu mereka sudah melaksanakannya juga, mungkin dalam operasionalnya ada sedikit kekurangan, mungkin iya juga ya. Tapi secara umum kan mereka sudah melakukan ya. Ini bagaimana data rinci menjadi sangat penting ya. Ya, karena data itu penting sekali. Jangan sampai nanti mereka sudah berusaha maksimal, nanti masih dicurigai terus, nanti mereka menjadi tidak happy juga dalam bekerja gitu kan. Nah, justru kita harus datanya yang lengkap. Umpamanya sekarang ojol maunya sejauh mana ojol memberikan kontribusi gitu kan. Atau tidak, pokoknya harus jelas dulu datanya. Dengan data yang jelas itu baru kita bergerak, daripada nanti semuanya dibuat kita hanya menduga saja, ini menjadi persoalan baru lagi nanti. Nah, itu perlu diperdalam angka 62% itu rinciannya seperti apa ya. Kemudian ya mungkin itu kan yang ditanyakan umum aja, kalau tadi maksud dikatakan dari rumah dia naik apa, diantar dan sebagainya, kemudian sampai di tujuannya dia bekerja gunakan apa, itu penting juga menjadi pilihan angkutan apa, keretanya stereo, tapi kalau sampai di stasiun dia naik ojol umpamanya gitu kan. Nah bisa jadi di ojolnya bukan di keretanya gitu kan. Ya, cuman memang itu akan menjadi sangat sulit, tapi penting Pak ya, data rinci tentang kemungkinan tepatnya dia terpapar itu menjadi krusial untuk mengambil kebijakan. Ya saya kira itu harus dilakukan ya. Harus dilakukan. Jadi mumpung ini mungkin beberapa orang masih di karantina gitu kan, ditanyakan aja. Dan kalau di gugus tugas atau satgas itu mungkin di gugus tugas itu mungkin kurang rinci, ya di subnya yang membantu, nanti minta bantuan di sub ya, atau orang yang bisa merinci lebih jauh, karena ini penting sekali karena kita merubah. Dan ini bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama, ketakutan orang menggunakan angkutan umum itu ada. Cuman kan mungkin ini menjadi pertanyaan awam seperti pertanyaan saya ini Pak Joko. Taruhlah misalkan rata-rata mereka itu untuk mencapai tujuan itu dengan 3 kali menggunakan 3 moda transportasi umum berbeda. Nah ini untuk menentukan di mana dia tepatnya terpapar COVID-19, itu bukannya menjadi satu kesulitan tersendiri? Nggak apa-apa, nanti dirinci aja umpamanya dia dari kawasan perumahan dia gunakan apa. Ya jadi disebut aja, nanti kan kelihatan. Ini kira-kira angkutan umum apa atau kendaraan pribadi apa yang digunakan, tapi itu harus jelas gitu ya. Atau dia kawasan perumahan dia langsung menggunakan JR Connection. Ya itu lebih jelas juga gitu kan, apakah benar. Nanti kan pengawasan JR Connection juga lebih agak lebih intensif lagi oleh BPTJ umpamanya. Ada Trans Jabodetabek juga yang mereka berangkat dari terminal Barang Siang sama Bubula nggak salah ya, di Bogor ada 2 seperti itu. Ya ada juga yang menggunakan kereta bandara. Ada itu yang dari Batu Ceper itu kan, itu kereta bandara juga. Jadi ini harus diperjelas juga. Sehingga
menarik ini angka 62% itu keseluruhan, tapi lebih rinci lagi dari perjalanan itu akan kelihatan nanti sebenarnya. Oke. Nah ini kalau kita bicara soal penerapan protokol kesehatan, yang ada intervensi pemerintah kayak komuter dan juga Transjakarta, bolehlah kalau kita sebut itu cukup ketat. Bukan berarti menghilangkan risiko Pak Joko ya. Tapi tidak ada intervensi pemerintah seperti angkot-angkot pribadi, ojol dan lain sebagainya. Ini sebetulnya kalau kita melihat ada upaya pemerintah yang dilakukan seperti penyemprotan disinfektan gitu ke angkot-angkot dan segala macam. Nah, tapi dengan adanya data bahwa banyak juga pengguna transportasi publik di Jakarta yang terpapar COVID-19, ini kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah memang pengawasannya yang harus lebih diperketat kembali, atau bagaimana menurut Pak Joko? Ya, untuk transportasi umum yang sudah ada intervensi pemerintah dengan katakanlah memberi subsidi seperti MRT, LRT, kemudian Transjakarta, KRL atau Jaya Connection atau Jabodetabek, itu mungkin lebih mudah untuk melakukan pengawasan. Ya, karena apapun mereka juga ya karena sudah cukup dibantu dalam operasional, mereka mesti akan membuat protokol kesehatan itu, meskipun tidak luput juga itu bisa saja terjadi penularan ya. Namun bagaimana dengan angkot-angkot yang ada ini memang agak sulit karena jumlahnya cukup banyak. Awalnya memang dulu sudah sebagian ikut namanya Jaklingko, ya, dan Jaklingko pun setahu saya dibatasi juga saat ini, mereka kalau salah cuma 4 penumpang aja. Ya nggak masalah karena bersubsidi kan, mau berapa penumpang kosong pun nggak jadi masalah toh, supirnya sudah dapat gaji bulanan. Yang sulit ini angkot-angkot yang pribadi itu, ya ini memang salah satunya yang bisa ya menghimbau aja, kalau memaksa mereka sementara mensubsidi tidak ada, ya susah. Ya, tentunya dia akan kalau ada orang 10 bisa naik angkot, kenapa enggak, ya kan, karena mereka sistemnya setoran gitu. Kemudian ojol umpamanya, meskipun dalam kampanyenya mereka menggunakan penyemprot dan sebagainya, apakah ya seperti itu? Karena pengalaman saya di Jakarta melihat tidak seperti apa yang kampanye oleh aplikator gitu kan. Nah, ini yang menyulitkan karena hubungan mereka pun memiliki kemitraan. Pak Joko, ini menarik sebetulnya beberapa waktu lalu setelah penerapan ganjil genap untuk kendaraan roda 4, ada juga wacana penerapan ganjil genap bagi sepeda motor. Tanggapan Anda itu akan seperti apa? Ya sebenarnya kalau memang sepeda motor bisa ikut, itu cukup lumayan dalam hal mengurangi pergerakan kendaraan pribadi. Ya, di Jabodetabek itu mungkin seluruh Indonesia juga sama. 75 sampai 80% pergerakan mobilitas itu menggunakan sepeda motor sebenarnya. Ya, angkutan umum itu sedikit gitu kan. Nah, kalau itu diterapkan, ini sebenarnya dulu Jakarta juga sudah pernah kan membatasi sepeda motor gitu kan, tahun 2017 lah, cuman ketika 2018 nggak salah itu agak dihilangkan gitu kan. Nah ini memorinya sudah hilang. Artinya gini Pak Joko, untuk mengurangi kemacetan kemungkinan itu akan menjadi efektif, tapi dalam kaitannya pandemi COVID-19 seperti sekarang, apakah itu akan lebih meningkatkan risiko atau bagaimana menurut Anda? Ya kita harus menambah kapasitas angkutan umum. Ya, Transjakarta itu pun sebenarnya saya dapat informasi belum semuanya beroperasi dia. Masih bisa menambah kapasitas itu, apalagi angkutan umum, perusahaan-perusahaan angkutan umum ini kan banyak yang tidak beroperasi juga. Jadi mereka juga bisa beroperasi untuk membantu menambah kapasitas angkutan umum. Makanya saya bilang kalau ada BPTJ bisa turut bantu memperbesar kapasitas semuanya JR Connection. Ya, itu JR Connection itu membawa orang dari kawasan langsung dari kawasan perumahan menuju pusat kota. Ya, itu bisa ditambah kapasitasnya. Dimungkinkan karena itu PUP mesti senang lah, mereka kan dapat uang. Ya, itu yang diperbanyak sehingga tidak perlu dia ke stasiun karena juga pada jam tertentu sudah padat juga, tetapi ada ada penjemputan sampai kawasan perumahan dan pengantaran juga. Dan itu sebenarnya
lebih murah ketimbang mereka bawa mobil sendiri. Mobil sendiri itu di Jakarta, saya tanya teman-teman saya yang bawa mobil sendiri itu rata-rata seharinya minimal Rp75.000 ya. Padahal dia gunakan angkutan umumnya sampai di rumah, berbagai kawasan perumahannya sekitar Rp50.000 masih bisa mengirit. Apalagi makanya busnya itu boleh bawa sepeda. Nanti kan dari itu dia naik sepeda sampai Jakarta, diturunkan dia naik sepeda lagi, kan sudah terhindar. Di Jakarta yang penting JR Connection itu adalah ada jaminan bis itu sehat, dia mengikuti protokol kesehatan, itu yang harus ditekankan dan tetap diawasi oleh regulator. Ini menarik sebetulnya Pak Joko, dengan kondisi yang ada sekarang, ada ganjil genap yang diterapkan, meskipun Pak Doni Monardo minta agar itu ada evaluasi. Apa yang harusnya dilakukan oleh stakeholders ya, Pemprov DKI Jakarta, dan kemudian juga mungkin BPTJ bisa masuk ke sana. Selain tadi yang disebut sama Pak Joko soal JR Connection, itu memang sangat membantu sebetulnya ya, JR Connection dari kawasan perumahan langsung ke tengah kota, bahkan sebetulnya ada JR Connection juga yang langsung parkir di lokasi kantor di mana mereka bekerja atau di sekitarnya dekat sekali, dan itu sangat membantu. Ini apakah JR Connection ini juga harus ditambah untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19? Terus apalagi kira-kira yang bisa dilakukan? Apakah memang ganjil genap ini perlu untuk dievaluasi? Kalau terus dievaluasi, apa kira-kira langkah yang harus diambil, Pak Joko? Ya, pertama, kalau JR Connection itu sekarang ini data menunjukkan sudah ada 44 rute. Ya, kemudian Trans Jabodetabek itu ada 12 koridor. Tapi Trans Jabodetabek itu kan dia ke terminal ya. Tapi yang menarik itu Trans JR Connection itu 44 rute kawasan perumahan itu masih bisa ditambah lagi karena mengingat kebutuhannya masih tetap tinggi itu, ya, dan harganya tarifnya juga terjangkau. Nah, itu yang perlu diperbanyak lagi. Menarik aja PO-PO yang sekarang ini bis-bisnya nggak digunakan itu, mengoperasikan seperti itu. Yang penting dia mengikuti protokol kesehatan, ada fasilitas menggunakan sepeda, itu menjadi daya tarik juga, gitu ya. Nah, di sisi lain memang ini tidak hanya DKI, tapi BPTJ juga harus membantu lah. Makanya BPTJ ini juga kami sudah menyarankan, selain itu kan kalau JR Connection, kemudian Trans Jabodetabek itu masuk transportasi yang regional, pergerakan antar kabupaten, antar dua wilayah atau lebih gitu ya. Tapi ada juga yang lokal, transportasi lokal itu juga harus dibenahi sehingga dari rumah mungkin dia tidak perlu bawa kendaraan sendiri atau diantarkan, cukup ada angkutan setiap kawasan perumahan-perumahan di Bodetabek itu ada layanan angkutan umum, entah itu transportasi regional maupun yang lokal. Nah, yang lokal ini yang sebenarnya belum dibenahi oleh Pemda masing-masing. Nah, sekarang pusat itu punya program namanya by the service atau pembelian layanan. Ini di daerah-daerah sudah mulai dikembangkan. Tahun ini ada 5 kota. Ya, tapi itu di bawah Dirjen Perhubungan Darat, tapi itu bisa diakomodasi untuk BPTJ karena programnya sudah berjalan. Ya, tahun ini ada 5 kota itu, umpamanya di Medan, di Solo, Denpasar, Jogja, sama Palembang. Ya, tahun depan akan dikembangin lagi di Surabaya, di Medan, Surabaya, Bandung, Banjarmasin, sama Makassar. Mungkin bisa lebih dari itu. Nah, seperti itu dikembangin juga di Bodetabek. Dulu kan ada Transpakuan, tapi mati suri sekarang. Di Tangerang ada Trans Tangerang itu, Tayo itu. Itu nampaknya cukup berkembang juga. Nah, itu disupport, pilih salah satu aja. Ya, di Bekasi ada Transpatria, tapi cuma 1 koridor, itu masih kurang sekali. Ya. Baik. Pak Joko, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Morning Talks pagi hari ini.